Sejak kita lahir, kita diwariskan tanggung jawab sosial oleh keluarga dan lingkungan kita, seperti dari agama, status sosial, dan harapan orang tua kita. Waktu kita kecil, kita dituntut untuk dapat nilai bagus, aktif di banyak kegiatan, punya banyak teman, dan yang paling utama adalah kita harus membuat orang tua kita bangga dan bahagia. Masa kecil saya tidak terlalu bahagia karena saya tidak suka sekolah akademis yang kaku yang menggunakan sistem angka untuk menilai manusia. Tapi saya berusaha keras untuk bisa lulus supaya saya tidak membuat malu orang tua saya. Untungnya, meski susah payah, saya lulus juga sebagai sarjana meskipun itu tidak menambah value apa-apa. Tetapi saya bersyukur karena pengalamannya, karena tidak ada penderitaan yang tidak berbuah manis. Ketika kita remaja, tantangannya lebih berat lagi karena kita harus bisa mencari uang dan status sosial lewat value dan keahlian kita. Belum lagi ada tekanan sosial bahwa kita harus cepat menikah sebelum umur 30 supaya nanti pas anak kita besar, kita masih belum terlalu tua. Saya sangka dengan menikah dan mempunyai anak, saya akan bahagia. Tapi ternyata tidak semudah itu perjalanannya. Mungkin saya kebanyakan nonton film Disney dan membayangkan akan ada pangeran yang akan menyelamatkan saya. Ternyata itu hanyalah ilusi dan mimpi yang tidak sesuai dengan realita kehidupan. Penderitaan adalah jalan menuju pencerahan dan kebebasan. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Dan hidup akan mendesain penderitaan sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh dan berevolusi. Dahulu, saya mencari kebahagiaan di luar sana dengan belanja, menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas untuk mendistraksi diri saya dari ketidakbahagiaan, seperti hamster wheel atau hedonic treadmill, mencari sesuatu yang tidak akan pernah terpuaskan. Segala sesuatu yang sumbernya di luar itu bukan kebahagiaan jangka panjang yang akan berdampak baik. Kebahagiaan duniawi adalah sementara dan bagian dari perjalanan manusia. Dan itu bukan hal yang jelek jika ada self-awareness dan keelingan. Tetapi kebahagiaan yang tertinggi adalah the joy of being. Kebahagiaan yang hadir dalam diri setelah kita menyembuhkan trauma-trauma dan luka batin kita. Sebelum bisa bahagia dan tahu makna kebahagiaan sejati, kita harus mulai dari hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Kita bisa journaling dan membuat list hal-hal apa saja yang menyebabkan kita tidak bahagia. Satu persatu kita analisa, terima, lalu perbaiki. Tahapan ini adalah yang tersulit, tapi lama-lama semuanya akan lebih mudah. Seperti melatih otot di gym. Kita melatih otot keelingan, kesadaran, penerimaan, dan pemaafan. Kebahagiaan itu bukanlah tujuan, melainkan perjalanan ke dalam diri. Tidak perlu dicari, hanya perlu disadari. Sebagai manusia, ibarat puzzle, bagian dalam diri kita banyak yang hilang karena trauma. Kita menjalani hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain. Kita kehilangan jati diri kita. Dari situ timbullah stres dan depresi. Tetapi ini adalah hal yang baik karena ini adalah alarm tubuh kita memberikan signal. Kita selalu punya pilihan, mau mengabaikannya dengan nikmat duniawi atau mau menerima dan menyambut bagian diri yang terluka. Kebahagiaan tertinggi atau the joy of being akan muncul jika kita bisa mendamaikan aspek-aspek dalam diri kita yang kita abaikan dan kita kurung dalam penjara batin kita. The joy of being tidak bisa digapai atau dicari, apalagi jika memakai ego kita. Ketika kita berwelas asih kepada diri kita, ketika kita pelan-pelan melihat luka-luka batin kita, merangkul luka-luka kita, dan merawatnya dengan penerimaan dan cinta kasih, alhasil the joy of being akan mendatangi kita secara lembut di saat yang tidak kita duga. Seperti hadiah dari semesta, karena kita berhasil melewati ujian demi ujian. Kebahagiaan itu semakin dikejar akan semakin menjauh. Berwelas asihlah kepada diri dan sesama. Maka kebahagiaan abadi yang lembut akan mendatangi kita dari titik terdalam. Kebahagiaan bukanlah tujuan. Kebahagiaan adalah perjalanan menuju kedalaman diri
di mana kita belajar mengamati dan memahami bagian mana yang menghalangi kebahagiaan itu sendiri. Ketika kita sedang menderita, kita mungkin tidak bahagia, tetapi ada rasa damai yang menyelimuti penderitaan kita karena the joy of being ini. It's like your best friend that never leaves you. And that's one of the greatest feeling in the whole world yang tidak bisa dibeli dengan uang. Menurut aku, hal-hal mewah di dunia itu adalah hal-hal sederhana yang sudah kita miliki, tapi kita tidak syukuri. We take it for granted. Dan ketika hal itu hilang, barulah kita sadar betapa berharganya hal-hal simpel di hidup ini. Seperti kesehatan, hati yang damai, masakan rumahan yang bikin kangen, tidur siang yang singkat tapi nikmat, dialog hangat bersama sahabat, dan masih banyak lagi. So, jika kamu mau bahagia, yuk berhenti sejenak. Sadari nafasmu, rasakan energi yang mengalir di setiap nadimu. Berikanlah senyuman indah untuk tubuhmu. Berterima kasihlah pada tubuhmu yang sudah bekerja keras setiap detiknya, menjagamu untuk tetap hidup. Lihatlah kaki dan tanganmu, mereka begitu kuat menopangmu. Coba lihat di sekelilingmu, ada atap di atas kepalamu, ada lantai keramik yang menopangmu, dan dinding-dinding yang menjagamu dari hujan dan angin. Life is a gift and happiness is a choice. Thank you.